Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membicarakan tentang manajemen waktu di masa stay at home, ya. Dalam suasana di mana kita semua sedang berusaha sebanyak mungkin dan diperintahkan oleh para ulama kita, para pemimpin kita agar lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, tidak keluar rumah kecuali untuk situasi yang betul-betul kebutuhan yang betul-betul darurat, maka kita harus menata waktu kita, memanage waktu kita sebaik mungkin agar masa-masa ini tidak berlalu begitu saja, agar apa yang sedang kita jalani ini juga mendatangkan manfaat terbaik bagi kita semua. Baik, apa yang kita lakukan? Pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus tentu saja menata niat kita, ya. Kita mulai dari menata niat, bahwa setidaknya dua kerangka niat ini. Pertama, kita harus niatkan ini, yang pasti tentu saja untuk ibadah, ya. Semua ini, apa yang kita lakukan di rumah dalam masa-masa menghadapi pandemi virus corona ini, COVID-19 ini adalah bahwa kita harus niatkan bahwa semua yang kita lakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Dalam rangka ibadah kepada Allah itu, pertama, karena kita mentaati seruan ulil amri, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah panggil orang-orang beriman, alladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, ya orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Ya, pemerintah kita, para ulama kita sudah menyerukan stay at home. Tinggal di rumah, habiskan waktu lebih banyak di rumah, berusaha untuk tidak keluar rumah kecuali betul-betul sangat darurat, maka kita taati itu dan itu menjadi ibadah. Itu menjadi ibadah karena Allah perintahkan kita untuk itu. Yang kedua, ibadah dalam konteks bahwa apa yang akan kita lakukan di rumah memang dalam rangka taqarrub ila Allah. Apa yang kita lakukan di rumah semaksimal mungkin harus bernilai ibadah, dan memang semuanya mesti bernilai ibadah, karena bagi orang beriman semua aktivitasnya adalah ibadah. Dalam surah Al-An'am ayat 1-2, Allah ajarkan kepada kita untuk mendeklarasikan pemahaman ibadah kita. Apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai orang-orang beriman, qul, katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka semua aktivitas kita, sejak dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah ibadah. Maka begitu juga dalam masa-masa stay at home ini, ya. Semua kita lakukan, kita niatkan, dan kita frame, kita bingkai betul-betul dalam konteks ibadah kepada Allah SWT, semuanya. Nah, apa saja kegiatan yang kita lakukan yang harus kita lakukan di rumah dan kita manage kita atas demikian rupa? Pertama, tentu saja ibadah khusus, ya. Ibadah khusus kita di rumah kita maksimalkan sedemikian rupa. Pertama, tentu sholat berjamaah di awal waktu bersama keluarga. Sholat jamaah di awal waktu bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak. Maka kalau selama ini kita sholat berjamaah ke masjid, ke musholla, sebelum adzan mungkin kita sudah sampai di masjid dan sebagainya, maka sekarang kita alihkan itu di rumah di awal waktu berjamaah dengan istri, dengan anak-anak. Kita kondisikan, ya. Kita kalau kira-kira waktu sudah mau masuk 5 menit atau 10 menit, sudah kita ingatkan kepada istri, kita ingatkan kepada anak-anak, ayo siap-siap wudu, membentangkan sajadah, kemudian ada yang disuruh adzan, disuruh iqamah dan sebagainya. Kita atur sedemikian rupa sehingga rumah kita betul-betul menjadi tempat yang sangat baik, sangat kondusif untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kita tidak mungkin lagi dan tidak boleh lagi untuk sementara waktu ini ke masjid musholla. Maka ini kita maksimalkan salat berjamaah di awal waktu, ya, bersama keluarga. Yang kedua, melengkapi seluruh salat sunnah rawatib, ya. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang dilakukan mengiringi salat wajib, ya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya,
2 rakaat sesudah Isya, ya, sunnah rawatib kita lengkapi semaksimal kemampuan kita. Kalau selama ini mungkin sangat jarang kita bisa lengkap salat rawatib itu, sekarang waktunya, karena kita lebih banyak di rumah dan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan banyak-banyak beribadah, maka kita lengkapi ini. Karena dalil-dalil itu sangat banyak sekali, dan insya Allah ada forum lain kita membahas itu, dan saya yakin juga para ulama sudah maksimal menyampaikannya, tinggal kita amalkan sekarang. Kemudian salat sunnah ghairu rawatib, selain yang rawatib, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat hajat, bahkan salat mutlak, ya, salat sunnah mutlak, salat yang tidak harus ada alasan khusus, pokoknya selain di waktu-waktu terlarang lalu kita lakukan, dan kita memang merasa mampu dan memiliki waktu untuk itu, kita lakukan salat sunnah. Berapapun jumlah rakaatnya, salat sunnah mutlak sebagaimana dijelaskan dalam kitab kita fikih, dalilnya ya sangat jelas. Rakaatnya pun kita maksimalkan. Kalau mungkin salat tahajud kita selama ini cuma 2 rakaat, maka sekarang mungkin bisa menjadi 8 rakaat, 10 rakaat, bahkan kalau mau 20 rakaat pun juga memungkinkan, itu boleh saja dilakukan. Salat witir pun juga begitu. Kalau selama ini mungkin cuma 1 rakaat, sekarang mungkin kita bisa bikin 3 rakaat, atau bahkan 5 rakaat, atau bahkan 7 rakaat, atau bahkan mungkin 9 rakaat, atau maksimal 11 rakaat. Salat duha juga, kalau selama ini mungkin cuma 2 rakaat, sekarang kalau waktu kita memungkinkan, mungkin bisa kita bikin 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat, dan seterusnya. Maka ini kita maksimalkan, insya Allah akan sangat berkah sekali waktu kita. Kemudian zikir, ya, memperbanyak zikir. Dalam kitab-kitab hadis kita temukan misalnya seperti bagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menulis zikir-zikir Rasulullah, ya.